Selamat datang di The Official Auto. MG Motors hadir di Gias 2022 dengan beragam produk. Salah satunya yang menjadi perhatian utama ada di panggung bagian atas ini adalah kendaraan double cabin MG Extender. Seperti apa impresi singkatnya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, bicara soal MG Extender, sudah pasti Anda memahaminya bahwa produk ini hadir untuk menantang Triton dan juga Hilux yang sudah lebih dulu hadir di Indonesia. Untuk desain eksteriornya cukup menarik ya, karena penampangnya tuh gede banget, memperlihatkan sosok SUV yang kekar. Lihat kita ini grillnya tebal, bagian depan, kemudian ukurannya juga besar ya. Untuk lampu utamanya ada di bagian ini, terpisah dari bagian sini, karena ini adalah DRL yang membuat tampilan dari double cabin ini menjadi lebih modern. Bicara bagian sampingnya, memperlihatkan sosok kekar dari double cabin ini. Ada body molding nih, bagian di atas roda yang cukup besar. Kemudian ada footstep berukuran besar juga dengan warna hitam. Untuk aksesorinya ya, untuk kesan-kesan dari pemanisnya itu ada stiker nih, bagian pintu yang juga berwarna hitam. Untuk peleknya, menggunakan pelek ukuran 18 inci yang cukup besar, dipadukan dengan arc wheel nih, bagian atasnya ini menjadi kekar banget ya, terlihat sangat menarik untuk di segmen double cabin. Sekarang kita akan coba lihat bagian belakangnya. Desain bagian belakangnya untuk sekelas double cabin ini cukup menarik ya, karena lampu stop lampnya ini ada LED-nya yang desainnya itu cukup futuristik. Kemudian pas bagian pintu ini nih ada plastik ya untuk hitam. Ini sebenarnya aksesoris tapi menjadi kesan untuk menghadirkan extender ini jadi lebih futuristik. Untuk penampang bagian dalamnya nih, kabinnya mempunyai volume yang cukup besar ya untuk membawa barang-barang kebutuhan di berbagai sektor, mungkin perkebunan atau mungkin juga pertanian. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Berada di balik kemudi dari MG Extender ini kita melihat desain dashboard yang cukup sederhana tapi fungsional ya, dan juga ada sentuhan sportinya. Di sini kita melihat ada soft touch di bagian dashboard sebelah penumpang dengan jahitan warna merah. Untuk dashboardnya sih sebenarnya tidak terlalu seperti yang saya tadi bilang, mengesankan fungsionalitas untuk kendaraan niaga. Yang menarik sini adalah head unit yang berukuran besar nih dengan berbagai macam hiburan seperti radio, terus kemudian ada penunjuk settingan kendaraan, volume yang ini cukup besar, dan juga sudah ada Apple CarPlay-nya. Pada bagian kemudi, pengemudi diperlihatkan meter cluster yang menggunakan jarum konvensional ya, tapi terlihat jelas dengan MID di bagian tengahnya. Di sini sudah ada tombol untuk cruise control dan juga pengaturan audio di bagian tengahnya. Untuk konsol tengahnya hadir di sini adalah tuas transmisi otomatis ya. Dan model yang kita hadirkan saat ini 4x2, belum 4x4. Dan di sini ada tombol mode berkendara, Eco Power, juga traksi kontrol dan juga hill descent aktif. Rem tangannya masih menggunakan konvensional, dan yang paling menarik sih sebenarnya pada bagian jok ya. Ini udah kulit yang nyaman dengan nuansa sporty ya, ada jahitan merah juga ada pola-pola karbon, dan ini penampangnya lebar. Kenyamanan menjadi salah satu kemewahan yang hadir di kendaraan niaga, jadi sepertinya MG memberikan opsi yang cukup menarik, terutama untuk pekerja-pekerja di sektor komersial. Bagian belakangnya penasaran? Ayo kita coba ke belakang. Sebagai double cabin berada di baris kedua, produk ini tuh cukup nyaman ya untuk saat ini ya, belum bergerak. Karena untuk penumpangnya hadir di berbagai layanan penyimpanan ya, seperti di depan ini ada 1, ada 2, kemudian ada power socket di bagian bawah konsol tengah, juga ada blower AC nih untuk kenyamanan penumpang. Masih ada armrest dengan cup holder yang juga hadir pada pintu di kiri dan kanan. Jendelanya udah power window elektronik, jadi cukup mudah ya. Dan untuk headrestnya terpisah, dan di bagian tengah juga ada headrest terpisah dengan fungsi ISOFIX, ternyata udah ada ISOFIX-nya. Dan ini untuk sudutnya cukup rebah ya, dan tidak cepat capek gitu.
Karena sebelumnya kalau double cabin nih baris belakang ini pasti tegak banget. Nah ini hitungannya sih cukup rebah ya. Nah sekarang bahasan berlanjut ke bagian mesin. Ayo kita simak di bagian depan. Bicara kendaraan komersial pasti bicara soal power yang ditawarkan dari mesinnya. Untuk MG Extender ini menggunakan mesin diesel 2000 cc. Di atas kertas mesin diesel tadi menjanjikan tenaga 158 TK dan torsi maksimum 375 Nm. Tenaga dari mesin ini disalurkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Nah, untuk model yang saat ini adalah penggerak 4x2, sedangkan di Thailand sudah hadir mode penggerak 4x4 yang tentu saja lebih dominan untuk berbagai kondisi jalan. Nah itu dia tadi impresi singkat kita dengan MG Extender. Sebagai double cabin, ini produk yang cukup mengesankan ya, terutama untuk pasar double cabin yang menurut MG Indonesia sedang naik daun. Tentu saja ini karena kelapa sawit, perkebunan, juga pertanian yang sedang bertumbuh. Selain itu, MG juga sudah memiliki dealer di Pulau Sumatera yang menjadi basis dari produksi-produksi perkebunan tersebut. Nah, MG Indonesia sendiri bilang bahwa mereka sudah mempersiapkan teknisi handal untuk menangani mobil ini jika benar-benar hadir nantinya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi otomotif terkini di oto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar video ini mengenai MG Extender. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.